Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melanjutkan video dari sebelumnya untuk materi struktur beton. Nah, di sini struktur beton sebenarnya ilmunya sedikit, cuma ini diaplikasikan ke dalam contoh yang real. Ini saya mulai dari merancang plat ini, plat, balok, dan kolom ini. Nah, ini karena struktur beton itu hanya terdiri dari 4, yaitu plat, balok, kolom, dan pondasi. Nah, ini saya ngambil dari struktur plat lantai untuk jemuran, mempunyai data sebagai berikut. Tebal plat. Nah, tebal plat ini ada dua, ya. Ada yang 12 cm itu untuk tebal plat lantai. Terus ada yang 10 cm, hanya dua ini. Maka ketika nanti tebalnya membutuhkan lebih dari 12 atau 10, maka dibantu oleh balok anak namanya, sehingga bentangnya menjadi lebih kecil, sehingga momen yang terjadi menjadi lebih kecil lagi, karena rata-rata momen maksimum itu adalah 1/8 KL kuadrat. Nah, sehingga tergantung dari beban, dan bebannya tetap tidak mengalami perubahan, sementara yang berubah adalah bentangnya L. Ketika bentangnya dikecilin, maka kemungkinannya tebal plat itu 12 cm kalau tebal plat, dan plat lantai yang 12 cm, sementara yang 10 cm itu adalah plat atap, sehingga cukup untuk memenuhi atau dari beban yang ada. Ini tebal spesi adalah 3 cm. Ini bisa jadi 3 cm, ini bisa 3 cm ketika levelnya tidak rata. Kalau misalkan dia rata, insya Allah bisa 2 cm sampai 3 cm. Kalau bangunannya tidak rata benar, bisa 4 cm ini, ya. Jadi tapi rata-rata adalah 3 cm. Kemudian penutup lantai dari keramik. Nah, ini tinggi air hujan 5 cm. Artinya apa? 5 cm ini adalah air itu tergenang setinggi 5 cm. Jadi misalkan airnya hujannya lebat, maka ini diprediksi hanya 5 cm yang diperbolehkan. Nah, ini bisa juga diprediksi misalkan kemiringannya kurang, maka ini lebih dari 5 cm. Tapi kalau kemiringannya kurang lebih 2% dari tinggi awal, maka ini bisa 5 cm, ini bisa cukup lancar jalannya airnya. Kemudian beban guna ini adalah kira-kira diprediksi itu di tempat jemuran itu berapa orang yang boleh ke lantai ke jemuran itu. Misalkan ini diprediksi ada 4 orang ini per meter perseginya. Ini misalnya ini kurang lebih 4 orang itu 60 sampai 70 kilogram berat orang ini. Kemudian mutunya ini 200 kg per cm persegi, atau kalau dijadikan MPa ini menjadi 20 MPa. M-nya besar, P-nya besar, A-nya kecil. Nah, ini tergantung, ini kalau menentukan mutunya ini tergantung apakah menggunakan molen untuk mencampur campuran betonnya, apakah dia menggunakan pabrik. Jadi tinggal dikirim, ini bisa dimainkan di sini. Nah, kemudian mutunya ini kalau zaman sekarang, ketika kalian mau menggunakan besinya ini adalah ulir, ini kekecilan ini, karena ulir itu mutunya minimal itu 320 MPa, atau kalau dibuat kilogram per cm persegi menjadi 3200 kg per cm persegi, sehingga ini minimal kalau ulir. Kalau polos itu sekitar ini, memang sekitar ini besarnya. Kemudian hitung penulangan balok ini. Penulangan balok 1, ini 1 A, hanya ini terus B, ini ke B, A, B, 1 A, B, kemudian dan 2. Jadi ada 2 balok yang
yang mau dihitung. Jadi nah ini yang mau dihitung. Nah, dengan ukuran denahnya seperti ini, yaitu besarnya ini 54 setengah ini, atau 5450 mili. Ini dalam satuannya mili semua ini, karena semuanya akan mili. Kemudian ukuran lebarnya adalah 3 meter atau 3000 mili ini. Kemudian panjang bersihnya dari balok IAB ini adalah 2700 mili. Terus lebarnya balok yang ke arah sini itu adalah 150 mili. Ini 150 mili. Nah, ini cara menggunakan arsiran ini. Kita lihat ini bentuknya ini adalah 2,7, kemudian yang ininya adalah lebih panjang. Nah, ini lebih pendek ini. Yang panjangnya ini kalau 5,4 setengah dibagi 2 setengahan ini. Nah, kalau 2,5, maka yang ke arah ke AB ini lebih panjang, sehingga bentuknya ini adalah trapesium. Jadi trapesium yang ini membebani 1 AB, kemudian yang satunya ini membebani 2 AB ini ya, 2 AB ini. Nah, sehingga potongannya CC ini. Sehingga kalau begitu balok 2 ini dia menerima beban dari platnya itu 2 arah, 2 macam, yaitu yang ke arah sini sama ke arah sini. Sementara kalau balok 1AB ini hanya menerima beban trapesium hanya dari satu sisi. Jadi dari satu sisi ini, karena di sebelahnya ini tidak ada. Kalau yang ini, balok ini yang potongan CC ini adalah menerima 2 beban dari sebelah kiri, sebelah atas dan sebelah bawah dari plat itu, sehingga double yang untuk ini. Kemudian dalam memprediksi ukurannya ini dilihat ini, ternyata ini tingginya 30, karena ini kita ngambil bentang, karena ke arah sini kita asumsi ini bentangnya adalah 3 meter, maka ngambil 1/10-nya, berarti 1/10-nya adalah 30. Nah, ini kalau lebarnya adalah lebarnya ini adalah separuh dari ini, kurang lebihnya separuh plus minus 2 cm dari tingginya ini. Kemudian ternyata tingginya ini juga termasuk tebal dari plat sendiri, sehingga tebal platnya 12 cm, kemudian sisa dari baloknya adalah 180, sehingga kalau di total adalah 300. Ini asumsi potongan C yang ini. Nah, kemudian ini bentuk T. Kenapa? Ini plat sebelah kiri, yang plat sebelah sini, dan plat atas ini, dan plat yang sebelah bawahnya. Ini ada 2. Kemudian dari potongan DD ini baloknya adalah berbentuk L. Kenapa? Karena hanya satu arah, jadi dari sisi sininya aja, sehingga ini ukurannya tetap sama. Prediksinya walaupun ini menerima dua beban plat dari atas dan bawahnya, maka yang ini juga menerima yang ini menerima 2, kalau yang ini menerima 1, tapi ukurannya sama. Kenapa disamakan? Untuk mempermudah pelaksananya, karena kalau ini berukuran beda, maka kemungkinannya nanti pelaksananya akan membingungkan. Kalau pas tepat bagus, kalau misalkan pas salah, maka lebih baik diseragamkan supaya mempermudah pelaksananya, sehingga tidak membingungkan yang ada di lapangan. Kemudian ini cara meng-AC-nya ini. Kalau AC yang gini ini arti namanya beton ini ya. Nah, ini beton. Kemudian yang ini diarsir garis-garis ini, maksudnya tidak kelihatan ini. Kalau yang kelihatan ini, contoh seperti ini yang pinggir adalah kelihatan, kalau yang tengahnya tidak kelihatan karena ketutup oleh plat. Sehingga kalau kita ngelihat plat ini, ngelihat baloknya nggak kelihatan yang ini, tapi kalau yang pinggirnya kelihatan. Sehingga ini garisnya yang ini adalah menerus, kalau yang ini putus-putus. Itu putus-putus artinya tidak kelihatan kalau dilihat dari atas ini, sehingga baloknya tidak kelihatan, yang kelihatan hanya pinggirnya saja. Nah, ini bisa diasumsi, terserah nanti perencanaannya seperti apa, mau apa. Nah, ini kalau fungsinya jemuran, berarti dia bisa dilewati oleh manusia, sehingga bisa diprediksi dia bebannya kira-kira berapa orang yang boleh ke sini.
Kalau misalkan yang boleh, kalau ini nanti berubah fungsi beda lagi, ini nanti akhirnya menjadi menjadi tidak sesuai dengan fungsi awal. Nah, di Indonesia ini biasanya untuk ini, untuk awalnya untuk misalkan untuk A, maka setelah bangunan itu ditempati maka berfungsi menjadi fungsi B. Nah, makanya itu bisa diprediksi sebelumnya. Makanya jangan terlalu hemat di beban guna ini. Jadi bisa diprediksi. Misalkan ini ternyata dibuat kalau ada acara misalnya tahlilan, misalkan ini kan banyak orang ini, sehingga bisa ini diprediksi lebih besar dan seterusnya. Nah, ini yang penting memahami dari data yang mau dipakai. Contoh ini mutu beton, kita ngambil 200, oh berarti ini kita prediksi menggunakan molen manual. Kalau molennya pakai molen yang di pabrikan itu, ini bisa dinaikkan ini, karena karena bedanya 225 dengan yang 200 itu hanya bedanya 10.000 harganya itu, sehingga untuk kalau pakai pabrikan itu jadi lebih baik ini mutunya agak tinggi ini supaya bisa lebih kuat kemampuannya, sehingga bisa hemat yang lainnya. Kemudian mutu ini tergantung mutu bajanya, kalian mau menggunakan baja yang polos apa yang ulir. Nah, ini kadang-kadang tidak diperhatikan nih, menggunakan ulir tapi mutunya 2.400, ini salah. Ini minimal itu kalau ulir itu 3.200. Dan yang jadi masalah biasanya di pelaksanaan itu batang ulirnya itu ditekuk, padahal ulir itu karena tulangan keras itu, sehingga tidak boleh ditekuk ini. Sehingga kadang-kadang pemborong itu membeli besinya itu ulir tapi ditekuk, karena kalau dengan ditekuk maka dia transportasinya bisa lebih murah. Kalau dia panjang maka dia harus menggunakan angkutan yang khusus sehingga lebih mahal. Nah, ini harus jeli sekali dalam menentukan ini. Kalau kira-kira pelaksanaannya agak meleset, ya jangan terlalu tinggi ininya mutunya, karena ada syaratnya dari batang besi ulir itu tidak boleh ditekuk ya, karena keras. Karena sekali ditekuk itu kalau dikembalikan akan menjadi patah nantinya. Nah, kalau patah itu bukan patah, jadi bisa retak, itu jadi bisa bisa tidak kelihatan, tapi nanti bangunan bisa jadi roboh gitu karena retak tapi digunakan terus. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita semua, sehingga denahnya ini ukurannya biasanya ini skalanya pakai 1/100. Ini 1/100 artinya apa? 1 meter itu butuh misalkan berapa senti, jadi perbandingannya seperti itu. Nah, ini potongannya bagaimana cara mendesain balok dan plat ya. Jadi plat ini membebani dari balok, sehingga hubungannya ini. Jadi kalau misalkan ini rumusnya harus tahu persis berapa. Nah, ini ukurannya 3, ini 3, ini di simbolnya ini 1, ini 2, ini 3. Tuh, arah yang ke sini, ini batang yang ke sini 1, ini 2. Nah, jadi kalau yang ini adalah yang A, yang ini adalah B. Kita potong ini bentuknya seperti ini, yang di D, ini potongan CC nya adalah bentuknya seperti ini, sehingga dari hubungan ini kita sudah bisa menghitung. Misalkan kita mau menghitung balok yang ini 1A2 atau 1A23, ini panjang, ini berarti bentuknya nanti model strukturnya seperti apa. Nah, ini juga bentuknya modelnya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita pelajari di sini. Plat ini ternyata membebani balok 1A2 ini berbentuk segitiga. Nah, untuk balok IAB ini membentuk trapesium, hanya 1 ini. Kemudian 2AB ini itu menerima beban plat dua buah, yaitu trapesium yang di atas ini dan trapesium yang di bawah ini. Nah, ini yang
yang harus dipastikan, karena kalau ini namanya ini garis leleh ya, garis leleh. Jadi seperti amplop, kalau bentuknya persegi maka semua balok menerima beban segitiga. Tetapi kalau misalkan dia bebannya bentuknya persegi panjang maka berbentuk trapesium. Tapi ada juga yang berbentuk segitiga. Ini yang segitiga. Untuk balok B23 ini adalah dia menerima beban segitiga. Oke, dari sini kita dari sini bisa kita lihat ini yang mau dihitung apa. Itu yang penting ini yang mau dihitung balok mana. Nah, balok mana dan beban yang bekerja yang mana. Ketika kita ditanya 1AB maka dia menerima beban trapesium 1. Nah, ketika kita suruh menghitung 2AB maka kita disuruh menghitung ini, menerima plat baloknya itu menerima beban dari 2 trapesium, yaitu atas sama bawahnya ini. Maka di atas bawahnya diterima oleh balok 2AB, hingga kita bisa jadi dari gambar ini sudah pasti, sudah jelas kita mau kemana dan mau kemana. Yang terpenting ini adalah memprediksi. Ini kan prediksi, ini ukurannya, ini baloknya. Kalau denahnya ini ya denah biasa, soal biasa ini. Kalau soal kasusnya seperti ini, misalnya di lapangan suruh membangun tempat jemuran, ukurannya seperti ini, maka prediksi pertama adalah ukurannya ini. Nah, ukuran balok itu yang bisa didekati adalah 1/8 sampai 1/12 dari bentang. Nah, ini kalau bentangnya misalkan 3 meter, maka kemungkinannya kalau kita boleh ngambil 1/10, boleh ngambil 1/8, boleh ngambil 1/11 dan 1/12, terserah kita. Yang penting prediksinya seperti itu. Nah, ketika ini sudah diprediksi seperti itu, maka nanti kita kontrol apakah apa yang kita prediksi, yang kita gunakan dimensinya itu sudah kuat apa belum. Kalau sudah kuat nanti bisa kita kontrol dan bisa dipakai untuk berikutnya. Untuk penjelasan bagaimana menghitung pembebanannya, kita lanjut di video berikutnya.